Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kerajaan-Mu, serta kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci dan dalam alam semesta, serta dalam hidup kami. Inilah doa permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pekan-pekan akhir tahun liturgi ini, bacaan-bacaan menunjukkan misteri akhir zaman. Hari ini Yesus berbicara tentang kedatangannya kembali pada akhir zaman melalui perlambangan tanda-tanda. Tanda-tanda itu akan terjadi selama masa kesengsaraan besar. Tanda-tanda menuju akhir zaman sudah dekat sekali. Yesus memberitahu tanda-tanda yang mendahului akhir zaman itu, yakni saat Ia menghakimi dunia. Siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dan kuasa langit akan goncang. Kedatangan Yesus pada akhir zaman eskatologis tidak lagi seperti semula menjadi manusia inkarnatoris untuk berkorban demi menyelamatkan manusia, melainkan Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah dan menantikan saat di mana musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Lukisan yang memerinci kedatangannya ke bumi berbicara tentang kemuliaan Kristus yang turun dari langit. Bangsa-bangsa akan meratap karena itu adalah saat penghakiman bagi mereka karena menolak Yesus sebagai penyelamat. Sementara itu Ia akan mengirim atau menyuruh malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Bencana alam semesta dijelaskan dalam banyak perikop perjanjian lama dalam kitab Yesaya, Yehezkiel, Amos. Segera sebelum kedatangan Yesus kembali, sebelum kedatangannya di awan dengan kuasa kemuliaan yang besar, dunia akan dilanda bencana kosmik. Ketika Yesus kembali ke bumi ini setelah kesengsaraan itu, Dia akan datang bersama orang-orang kudus di surga dan mengumpulkan mereka yang telah datang kepada Yesus selama masa kesengsaraan dan yang selamat. Waktunya sudah ditetapkan dalam rencana Allah, tetapi tidak diwahyukan melalui firman Allah kepada siapapun, entah itu kepada manusia di bumi atau malaikat-malaikat di surga. Tujuannya dijelaskan agar keduanya terus memusatkan perhatian pada pekerjaan masing-masing dan terus berjaga-jaga, waspada. Pelita kita tetap menyala dan
pinggang kita tetap terikat, setia, komit, dan konsekuen dalam mengimani Yesus. Penekanan untuk berjaga-jaga menjadi tema yang sangat penting menanggapi situasi dunia yang terus-menerus berubah-ubah. Perihal waktu kedatangan Tuhan, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, dan tentu Tuhan tidak mau mengecewakan manusia. Maka bagaimana iman mau menyikapi misteri kedatangan Tuhan pada akhir zaman? Jika saat ini adalah saat penantian akan kedatangan Tuhan, benarkah bahwa kita juga bukan hanya sedang diam dan menunggu saja? Saat penantian adalah saat sangat berharga, sekaligus menantang seorang beriman karena berhadapan dengan tanda-tanda mengerikan dan mengakibatkan kehancuran. Maka konsekuensi sebagai seorang beriman adalah mengisi hidup dengan cara-cara mempertegas keimanan akan Kristus Yesus. Patutlah kita optimis seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel tentang orang-orang pilihan. Pada waktu itu, akhir zaman, orang yang luput adalah orang yang namanya tertulis dalam kitab, orang-orang bijaksana, dan mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Daniel 12:1-3. Orang-orang bijaksana ialah mereka yang tahu dan mengerti apa yang mesti dipersiapkan untuk hari depan saat kedatangan Tuhan. Mereka selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Sikap berjaga-jaga saat ini bisa dilakukan dengan cara setia mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Mengakui dan mengimaninya, Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat dalam seluruh pergolakan, perjalanan, tugas, karya, pelayanan, aktivitas, sampai kita dipanggil olehnya. Mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran dapat dipahami sebagai mereka yang memberitakan Injil Kerajaan Surga, cinta kasih Tuhan, serta mengajarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah orang-orang pilihan dapat menjadi komitmen kita dalam mengisi saat penantian akan kedatangan Tuhan. Karena Yesus sendiri telah menyampaikan, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Iman yang teguh berlandaskan kesadaran akan konsekuensi dalam mengikuti Yesus Kristus melahirkan cara hidup yang berkualitas, tangguh, dan bersungguh-sungguh. Kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus membimbing langkah laku hidup kita kini dan sepanjang masa. Tuhan memberkati. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas pendampingan dan tuntunan-Mu lewat malaikat pelindung. Semoga kami semakin peka akan tuntunan dan bisikan suara dari malaikat-malaikat pelindung kami. Bunda Maria, bimbinglah kami semua anak-anak-Mu. Malaikat pelindung kami, jagalah kami agar tetap berjalan secara tepat dan tidak tersesat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus.
Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.